Bella Sophie kembali menjadi sorotan. Lagi-lagi bukan soal karirnya di panggung dangdut, melainkan kehidupan pribadinya dengan suaminya Suryono digoyang kabar tak sedap. Perusahaan bisnis di bidang kontraktor milik Suryono, suami tercinta Bella Sophie, tersandung kasus cek bodong yang nilainya hampir mencapai setengah miliar rupiah. Ada apa dengan Suryono, pengusaha asal Papua yang kecantol menikahi pedangdut Bella Sophie Mei 2015 silam harus tersandung kasus cek bodong? Dari hasil penelusuran tim kami kemarin terkuak, kasus cek bodong yang menyeret nama suami Bella Sophie di Polsek Abipura Jayapura, usut punya usut ternyata sudah berlangsung lama. Tepatnya Februari 2 bulan sebelum Suryono menikahi Bella Sophie di Pulau Dewata, Bali. Suryono yang menjalani rekanan bisnis dengan perusahaan penyedia bahan bangunan, namun entah karena alasan apa, Suryono justru mengeluarkan cek-cek kosong. Tak ayal pengusaha bernama Moldaki 22 Januari lalu dengan perasaan kecewa melaporkan Suryono atas dasar dugaan penipuan. Pada tanggal 22 2016 hari Jumat jam 12 siang telah datang ke Polsek Abipura seorang pelapor bernama Moldaki, dan kejadian itu sudah terjadi sekitar bulan Februari tahun lalu 2015. Terus perjanjian mereka mungkin tidak sesuai dengan kesepakatan yang waktu itu, sehingga pelapor ini Bapak Moldaki nunggu sampai sudah hampir 1 tahun, akhirnya datang ke Polsek Abipura untuk membuat laporan. Sebenarnya tidak besar, hanya sekitar 400-an lebih kalau saya nggak salah. Iya, 400 juta. Jadi saya juga menyayangkan, artinya karena kelalaian staf, jadi saya juga sempat tidak mengawal, mengontrol. Benarkah terlambatnya pembayaran utang piutang hingga mencuat laporan cek bodong yang dilakukan perusahaan Suryono karena untuk menutupi biaya kemewahan pernikahan 8 bulan lalu di Pulau Dewata, Bali? Suryono yang didampingi kuasa hukumnya lantang mengklarifikasi ihwal kabar miring yang menimpa bisnisnya di tanah Papua. Ini transaksi bisnis saja biasa. Artinya klien kami membutuhkan bahan bangunan, ya kan? Klien kami membuka cek, cuman pembayarannya itu tidak terpenuhi karena keterlambatan dari adalah staf di perusahaan untuk menempatkan dana di situ. Mengurus tentang keuangan itu sudah bukan lagi menjadi tanggung jawab saya. Tugas saya hanya mengontrol. Kebetulan kemarin saya lama di luar daerah mengurus kerjaan yang lain, sehingga saya lambat. Jadi ketika ada pelaporan, saya menghubungi kuasa hukum saya. Kita sempat kaget juga, sebab tidak ada pemberitahuan ke kami, langsung terekspos di media. Itu sebabnya kita juga sempat kaget dan panik. Menyayangkan ya. Sangat menyayangkan. Paling tidak ada kualifikasi ke kami dulu. Artinya dengan hal panggilan surat mungkin atau mungkin konfirmasi atau mungkin by phone. Di ujung timur nun jauh di sana, Suryono tersengat dugaan penipuan cek bodong. Meski akhirnya, kerikil yang mengganjal bisnis Suryono berakhir damai dan terselesaikan tak kurang dari sepekan pasca laporan disodorkan ke pihak Polsekta Abipura Jayapura. Namun entah secara kebetulan atau tidak, Bella Sophie yang biasanya pamer kemesraan dengan suaminya mendadak menghapus semua foto-foto Suryono di akun Instagram pribadinya. Ada apa dengan Bella dan Suryono? Benarkah Bella dan Suryono yang belakangan jarang tampil bersama-sama lagi, diam-diam Bella mulai menghapus jejak Suryono di hatinya karena meregang kecewa sebagai istri kedua? Masa sih? Aku malah nggak tahu loh fotonya dihapusin. Karena yang pegang Instagram aku tuh bukan cuma aku doang. Jadi ada 1 orang yang pegang masukin foto, promo-promo. Jadi emang sosmednya aku sekarang aku gunain untuk promo-promo ya jualan online, karena memang yang megang Instagram aku juga bukan cuma aku sendiri. Jadi asal aku masukin foto, udah aku keluarin kadang-kadang. Jadi emang ada juga admin yang pegang Instagram aku gitu. Beberapa waktu ini kan saya terlalu sibuk di Papua, mengurus kerjaan dan sebagainya. Untuk itu mungkin waktu saya untuk ke Jakarta sangat kurang. Ditambah lagi kesibukan dia yang begitu padat, yang membuat kami sama-sama tidak mungkin untuk kita ketemu. Jadi saya rasa ketika dia menghapus foto ataupun nama di Instagram, saya rasa itu tindakan yang wajar. Mungkin
bentuk daripada rasa kekecewaan. Kurang ngajar juga itu dia nggak izin sama aku, tapi enggak. Yang pasti aku nge-post foto itu mungkin tujuannya adalah ya sekarang lebih mengurangin aktivitas pribadi di sosmed yang itu gitu, tapi aku ada sosmed yang lain mungkin buat pribadinya aku. Ya masih ada nih, lihat tuh masih ada tuh pemirsa, masih ditempel. Kalau misalnya udah dibuang baru tuh tanda tanya. Ya sebenarnya kan kalau pakai nama suami di belakang kan nggak boleh, harusnya kan pakai nama orang tua ya kan. Nggak ada apa-apa ya, baik-baik aja semuanya, lagi mungkin sama-sama sibuk aja. Melakoni hidup sebagai istri kedua dan harus berbagi suami dengan istri tua memang tak mudah. Apalagi Bella yang kerap ditinggal Suryono yang harus menjalani bisnis di tanah Cendrawasih, Papua, membuat Bella kerap dilanda kesepian. Bahkan Suryono tak memungkiri hubungannya dengan Bella dalam kurun waktu 8 bulan menjadi suami Bella juga tak pernah sepi dari konflik dan perselisihan rumah tangga. Jaga keutuhan rumah tangga mungkin gimana ya? Ya mungkin sama-sama saling percaya, terus harus selalu menjalin komunikasi yang baik, terus yang penting harus terus memupuk cinta yang ada. Kalau Suryono sendiri juga di mata saya ya seorang menantu yang baik, saya lihat. Kenapa saya bilang baik? Juga kalau tidak dia tuh baik awal mula, tentu saya tidak akan menjadikan dia sebagai menantu. Kan mungkin bisa aja saya tidak care lah dengan menantu seperti itu, tapi sepertinya tidak, dan sepertinya saya mendukung, malah saya mengiyakan waktu akad nikah dan resepsi pernikahan serta menjalani berumah tangga itu. Ya aku minta doanya aja, tapi aku bilang sekarang komunikasi lancar, terus ya baik-baik gitu. Mungkin lagi sama-sama sibuk aja sekarang. Ya jangan didoain terus cerai dong gitu. Harusnya didoain yang baik-baik, jangan doanya jelek-jelek mulu. Semakin runyam. Kalau mungkin selama ini banyak sekali orang-orang yang mempertanyakan kenapa sih foto-foto sang suami di Instagramnya Bella Sofie ini dihapus ya. Tapi kalau memang tadi sudah kita lihat juga beberapa komentarnya soal foto-foto Suryono kenapa dihapus di IG-nya, dan akhirnya menjelaskan ya, katanya suaminya ini harus di akun pribadinya demi promo bisnisnya ya kan, dihapusin maksudnya. Tapi ternyata sekarang barang-barang dagangannya lebih utama dibandingkan foto suaminya. Ya udahlah ya, ini mungkin salah satu bentuk dari Bella Sofie yang berkarya ya kan, karena kita udah kangen sama karya-karyanya Bella Sofie ya. Mungkin bisnis mukena ini bisa dijadikan karya baru, dan nantinya kalau emang mau pasang foto sang suami, nanti ada Instagram khusus untuk kehidupan pribadinya Bella Sofie, karena ini nggak bisa kita tolak juga kalau memang masyarakat sangat penasaran dengan kehidupan Bella Sofie ya. Jadi nanti bisa kalau mau kepo-kepoin ada Instagram berikutnya yang ada foto Mas Suryo di situ ya. Yang penting semua masalahnya bisa terselesaikan dengan baik walaupun katanya nggak ada masalah ya. Oke, kita harus berpindah sebentar ya dari Bella Sofie karena masih ada informasi penting lainnya. Penasaran? Ya iyalah, jangan kemana-mana ya, tetap di Obsesi.